Wih, ini dia. Ini dia. Ini dia. Lebih tenang. Jauh, jauh Sangat, tenang. sangat tenang. Iya. Kemarin kita udah nyobain 2000-an, udah nyobain gocengan. Nah sekarang kita nyobain yang bener-bener gila, semut, enak banget, tenang abis. Ya, ada YSS Short Series dengan Profinder Queen Series. Oke, ada dua sama-sama Thailand ya, tapi yang kelas high end. Nah nih, gue mau bahas Yamaha dulu. Mendingan kita sini lo, maju lu. Menang, ya milih, oke? One, two, three. Aduh, kalah. Lagi. Hah. Aduh. Kok begitu? Kan 2 kali. Udah ayo. Indo, ayo Indo. Indo dong. Indo. Tri. Aduh, kalah juga. Lu pilih mana? Fender tuh. Pathfinder. Oke, kita bahas. Yang pertama, gua suka yang belakang ini adjustable. Ya. Pernya tuh udah adjustable, cuman disarankan ininya yang body shift tapi ya. Tapi karena kita mau pasang standar, jadi kita nggak perlu dinaikin atau diturunin. Cukup dengan ketinggian standar aja. Jadi nanti ketinggian standar, kita akan setting ketinggian standar. Walaupun sebenarnya bisa dibuat drop 50 mili ya. Dan kebetulan ini kelasnya kita pilih yang ada reservoir piggyback. Ini khusus di belakang ini ada 4 pilihannya. Pertama ada piggyback. Ya, model reservoir juga, tapi di dalam dijadikan satu dengan tabung ya. Jadi sama-sama ditabung di tabungnya udah jadi satu. Terus ada reservoir, itu yang kedua. Terus yang tabung biasa aja, ya. Terus ada yang keempat, body shift. Kalau tabung biasa artinya ada standar, pilih standar atau di lift kit bebas. Kalau yang body shift bisa pendek, bisa tinggi dia, ya. Jadi asnya tetap, tapi bisa turun naik aja tuh. Bodinya itu doang, body shift bedanya cuma itu. Dia punya 8 klik, satu paling kiri, nah paling kanan itu 8. Nah tentang kekerasan dan kelembutannya kita akan ulas aja nanti, akan kita bandingkan bener-bener kelebihan-kelebihannya. Jadi nanti kita akan lihat semua di setiap klik-kliknya ya. Untuk bagian springnya dia sudah progresif ya, jadi ulir akan lebih banyak ya. Kalau kita pegang pernya lebih lembut ya, tapi tetap rigid. Artinya mobil itu akan lebih tenang. Cuman seberapa tenang dibandingin ISS nanti kita akan tes setelah pemasangan, oke? Abis ini kita pemasangan ke bengkel ya. Nah, untuk bagian depannya dia sangat unik ya. Sudah jadi satu dengan pernya dia. Dan sudah dapat support ya. Enak sekali nih. Kelembutan dan kekerasannya bisa disetting sebanyak 16 klik saja. Ya, ini 16 ke kanan. Paling lembut ada di kiri, bisa lift up, bisa down. Tapi kalau lift dan down masing-masing punya pengorbanan, pasti akan ada berubah tuh ya, mesti di spuring ulang ya. Biasa chambernya nggak ketemu, jadi kalian mesti pakai bantuan upper arm lagi kalau untuk Profinder ya. Tetap kalian mesti bantu upper arm karena memang mau ditinggiin penting banget, mau dipendekin juga penting banget. Ada mesti bisa lurusin chambernya, minimal -1 lah, minimal -1 aja udah ngangkang ya sebenarnya, udah begini nih ya. Jadi bagusnya ini disetting sesuai proper kalian aja, jangan terlalu ekstrim juga ya. Kita akan pasang untuk pace standar karena kita takut kalau kita pendekin nanti akan jadi nah itulah makanya standar tapi empuk, tapi rigid, tapi tenang. Nah itu dia, gue pengen yang tenang ini tapi empuk. Nah itu dia, gimana caranya, apakah Profinder menang atau si ISS lebih menang ya. Kita berdasarkan bukti otentik aja. Kita sekarang ke bengkel.
muter-muter dulu. Ya. Paling mentok kiri. Ini buset. Set. Aduh. Ini kita nggak ngerem ya. Pengen tahu sebagus apa ya nggak? Kita bicaraan yang bagusnya itu sesuai dengan karakter dia gitu, yang terjadi gitu loh. Ini memang sengaja nggak ada rem. Jadi memang mau ngetesnya begini nih. Jadi mohon maaf nih. Iya, kalau sama standarnya jauh lah ini. Ntar ini bapaknya pasang ISS series. Oh. Kita tes lagi Nas. Ya nggak, Nas? Ya nggak? Itu dia nggak ganti per. Cuma series doang. Apakah mampu melebihi ekspektasi? Kalau nggak copot nih. Anjir. Garansi copot. Iya. Ekstrim banget ini jadinya nih. Kita muter dulu bentar ya. Satu putaran dulu, ntar gitu ganti settingan kekerasan. Ya ini paling kiri, paling mentok kiri semua, di angka nomor 1 semua. Kalau belakang ada 8 klik, di belakang itu 8 klik, di depan itu ada 16 klik. Jadi paling rendah semua. Dan nanti kita habis ini menuju ke pertengahan. Dan menurut saya settingan 1 itu sudah empuk, cuman buat saya kurang. Ya. Kurang. Empuknya sih dapat lah. Ya, empuk dapat. Cuma buat saya masih kurang tenang. Oh, kurang tenang. Kurang tenang Iya. gitu loh. Karena saya pengen, nah ini misalnya lagi nih. Nih. Ini kan misalnya begini kan. Iya. Tep. Nah, ini masih ada ngayun buat Iya, saya. masih ada saling ngayun. Ya. Tapi empuknya udah enak gitu loh. Gimana belakangnya Mas, berasa? Belakang masih ayam. Ngayun, kerasnya? Empuk. Oke. Tapi ngayun. Oke. Yaudah, ntar kita melipir bentar ya. Ini sih dia di mana nih? Di kelasnya, di guncangannya berapa ini? 4,2, guncangannya 7,4 Nas. Nih Nas tuh. Guncangannya 4,2. 7,2, guncangannya 4,2 rata-ratanya. Ya masih terombang-ambing ya. Mobilnya nggak tenang. Semakin guncangannya rendah, semakin tenang mobilnya, makin enak dikendarainnya. Nyetingnya enak nih. Oke. Kita setting ke middle sekarang. 8. Di sini 4. Ya. Belakang 4. Tes dulu lagi. Karena nih harusnya trek panjang. Wih. Ini dia. Lebih tenang. Jauh Sangat tenang. Sangat tenang. Iya. Karena belokan aja berasanya aduh, Iya, langsung angkat deh. langsung belok. Nggak berasa ya jalan jelek tuh udah nggak ada gitu loh. Ya kan? Udah bye-bye gitu minggir. Jauh banget. Handling udah jauh banget beda, padahal ini belum scoring. Ya memang tapi empuk ya. Diakuin empuk, Empuknya dapet, stabil dapet ini. stabil dapat. Biar kita nggak kelamaan. Kita stack 2. Pakai yang kita mau kerasin lagi. Bener belakangnya. Soalnya tadi berasanya udah beda. Ini kan tadi ngayun pertamanya kan. Ini Lebih belakangnya, stiff. Ya, lebih stiff tapi lembut gitu. Iya, stiff tapi lembut. Penumpang gimana penumpang? Hah? Muntah? Oh kagak. Kita ngomong. Ya, sekarang kita 4,2. 4,2 di 7,4 ya. Tapi lebih diem. Lebih diem. Lebih anteng. Jangan tetap lebih anteng. Settingin tempat yang sama. Pol 16. Ya ini berasa banget ini udah. Agak setif udah. Apakah napak di speed trap? No. Waduh. Gimana rasanya? Lebih keras dari yang tadi. Iya lebih keras. Oh. Emang sih nggak goyang ya? Iya, tapi nggak goyang, nggak lari. Lari.
Oke, ini harus teliti nih karena bener-bener stiff ya. Stiff berarti kita harus lihat ada goyang enggak. Ini jadi dapat teman ini kecepatan rendah masalahnya. Kita mesti tes balik ke sana seperti apa ntar. Keras ya, agak keras lagi. Tapi nggak goyang lah. Tapi nggak begitu goyang. Iya, nggak goyang, nggak Enak. ngayun gitu. Beda nih. Ini agak-agak sulit menentukan. Pas motor. Tapi enak banget. Swear enak banget. Beloknya tinggal datang kiri, kanan. Swear enak banget. Oh, agak limbung dikit. Ya enak benar. Masih ada goyang dikit. Goyang dikit ya. Oke, sekarang kita tes dulu. Pas. Mantap sih. Ya kita lebih enak kontrolnya. Nah, kita pilih mana. Tadi kan nggak ada ngerem. Oke. Masih ini ya. Masih ngayun dikit. Tapi jauh. Tapi udah beda jauh Beda gitu loh. jauh. Dia kan cuma pengen tahu perbedaannya kan. Kerasnya jadi lebih stiff. Iya, tapi agak Tapi empuk. empuk tetap, tapi agak kurang ada stiff Ya, dikit lah ya. oh. Stiff lah. Sini kelihatan sih. Waduh, ternyata lebih keras ya. 7,6. 7,6, 4,3 Nas. Berarti terbukti agak keras dikit ini. Sarannya berarti kalau pakai Profender di angka menengah lah ya. Tengah-tengah lah. Tengah lagi satu. Ya tengah, agak ngayun dikit tapi masih enak lah. Saran-saran pakai Profender ya. Jadi kesimpulannya hari ini, Profender menurut kita sudah baik ya ayunannya. Oke juga, enak disaksikan oleh Bapak Kades. Ya, netizen. Tapi emang ngomong apa adanya nih agak keras banget ini. Kekerasan menurut saya. Kurang smooth kalau dikerasin. Tahu gimana ya Ses, nanti kita akan tes selanjutnya aja Nas, karena waktu pendek banget. Kita berdasarkan ini aja, nah sekarang kita tes guncangan kiri kanan. Buat nyelap-nyelip enak, serius enak banget, nggak ada duanya. Cuman kita masalahnya ini 4,3 7,6, berarti adalah agak kekerasan dikit daripada yang settingan middle tadi, settingan 4 sama 8 itu dia. Nah ini yang gue pengen coba di SS. Tuh dia tuh. Ini kompleks ya. Dia bisa iya bener agak ngayun ya. Masih agak ngayun dikit. Berarti kalau agak ngayun gitu udah dipastikan high speed agak goyang. Agak goyang dikit. Maksudnya Tapi sedikit lah. ya sedikit banget, Oke. sedikit banget. Tapi enak tetap dapat. Ya agak keras sih memang. Enak yang middle tadi. Middle. Middle tuh udah soft. Middle udah Dapet semua soft, lah. dapat. Semua. Cuman dia agak gini ya, Iya. goyang. Itu dia. Kalau ini terlalu keras. Ya agak berasa lah. Agak berasa. Berasa banget ini keras ini. Cuman so far masih daripada original. Aduh ampun, daripada Profender yang kuning sama yang hitam tuh mendingan ini jauh. Iya. Asadel kok bumi dan langit udah. Profender hitam bumi dan langit. Profender yang kuning ya masih mending lah gitu loh. Karena kemarin beberapa hal settingannya kurang enak, nah kita setting sendiri akhirnya di angka tertentu ya. Yang sekarang gue setting ini yang spesial khusus ya, udah belakangan jadi lebih smooth.
Gue langsung to the point aja kekurangannya dan kelebihannya sekalian. Ternyata lebih enak dari pakai Ultra Racing. Kalau ditambah Stuttgart lagi akan lebih enak. Ini gue belok 120, nggak berkurang kecepatannya. Gue belok 120. Siapa namanya si Outlander kan belum ganti ten tuh ya, masih pakai biasa-biasa. Jadi harap maklum lah, suspensi biasa ala kadarnya, beloknya menurun jadi nggak tajam dia. Kalau ini napak serius, lu nggak usah mikir-mikir panjang nih, nggak ada pikiran nih, udah otak lu plong, udah sampai sana pojok, lu sampai tempat lokasi, lu masih seger, lu nggak layu mikir jalan lah lubang masih ke kiri ke kanan, nggak zaman. Walaupun itu serang Profender agak bergoyang ya, masih bergoyang ya, tapi menurut gua udah so far sangat puas gua ya. Cuman kita masih compare nanti dengan ISS, wah macet lagi. Tetap sih kita pilih yang ini. Jangan deh, sudah aja. Ini tadi agak begini agak masih goyang dikit ya. Jadi apa kadarnya nih? Jadi tadi pas geser, padahal itu nggak kenceng ya. Yes, sudah kita coba-coba semuanya, tiba pada kesimpulan ya. Nilainya Profender Queen 7/8. 7 untuk yang body shift sama yang standar tanpa piggyback, tanpa reservoir ya, karena dia lebih ngayun ya. Diputar 8 pun masih ngayun dia. Pernya juga terlalu lembut ya, mungkin karena dia lempar ke orang kali ya. Jadi dia tidak mengembangkan per sendiri, jadi lempar ke orang, dia bikin ke luar. Harusnya Profender bikin per agak lebih, jangan terlalu ngayun lah ya. Kalau memang shocknya udah lembut, pernya jangan ngayun. Itu nanti akan ngayun-ngayun gak enak banget ya. Termasuk yang udah termasuk reservoir masih agak ngayun, tapi kalau untuk jalanan jelek agak keras. Kalau untuk belok-beloknya enak banget, untuk tikung-tikung oke, 8 lah. Tapi kalau untuk jalanan rusak, gua kasih nilai 7. Agak nyaman tapi 7 ya. Kalau untuk jalan rusak itu sekitar yang body shift sama itu jalan rusak sekitar 8. Tapi kalau untuk high speed 7, jadi kebalikan. Jadi agak aneh nih Profender buatnya ya. Oke, itu sekian aja dia punya reviewnya ya. Nanti kita coba yang ISS sekarang. Kalau belok malah nggak emergency ya? Iya, Aneh ya? beloknya enak. Buat belok-belok nih cornernya enak banget serius. Iya tapi kan kenceng banget ya kalau nggak emergency ya. Kalau tadi enak, nggak begini-gini. Nggak julukan dikit langsung emergency. Iya, kalau cornering serius enak banget. Enak banget serius cornering. Gini. Tapi kalau jalanan lurus rusak, udah nyerah deh gue dah. Beneran dah. Ini kalau begini-gini udah nggak pakai mikir. Nah, gue salip lagi. Nyalip lagi sini kiri. Nggak ada berarti gitu loh. Tapi kalau jalannya rusak, depannya gubrang. Nanti kita bandingin nanti sama si kan ini pasang VRZ ini, ngomong-ngomong di VRZ Fortuner tanpa ganti spring. Nah, itu udah gimana ntar? Ini kan konten Profender ya, kenapa ngomongnya SS dul? Cut nggak boleh Nas. Nyetingnya di tengah ya, di bagian tengah. Tunggu Nas, ini terganggu sekali nih. Gimana nih ceritanya nih? Perut mulai buncit itu. Bisa pusat doang sama apa namanya plank. Lupa. ISS belum.
Lu naik ini, gue naik ini. Gue lupa nggak bawa kunci. Ntar aja. Lu naik.